Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal asli UTBK di tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan salah satu bentuk soal TPS ya. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu menentukan hubungan antara P sama Q. Nah, untuk jenis soal seperti ini biasanya dari tahun ke tahun itu selalu muncul. Oke, langsung aja. Di sini ada 6 soal. Kita langsung bahas dari soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini merupakan soal TPS PK UTBK tahun 2019. Nah, jadi untuk soal hubungan P dan Q, dia ada tabel seperti ini ya. Jadi nanti disajikan satu buah tabel, di mana tabel ini ada P sama Q dan dia ada nilainya. Kemudian kita disuruh menentukan hubungan P sama Q. Nah, oke, di sini untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan, gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu nih, di sini kan ada tabel P sama Q ya. Q-nya di sini sudah ada nilainya yaitu 10. Sedangkan P yaitu 3A. Nah, maka untuk mengetahui hubungan P sama Q, maka kita harus tahu A ini berapa sih nilainya, gitu ya. Nah, ini untuk membuat satu cangkir kopi ya. Jadi satu cangkir kopi diperlukan 3 sendok kopi dan 2 sendok creamer, gitu ya. Jadi 2 kopi sama 3 ya, 3 sendok kopi sama 2 sendok creamer. Nah, kemudian telah digunakan 5 sendok kopi dan creamer A sendok. Nah, kalau misalkan dia membikinnya itu 5 sendok ya, 5 sendok sama creamernya A sendok. Jadi kan dia bikinnya kan beberapa cangkir gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti ini perbandingannya, jadi untuk membuat satu cangkir kopi itu kan butuh 3 sendok kopi dan 2 creamer. 2 sendok creamer gitu ya. Nah, ini kopi sama creamer. Kemudian kita mau membuat beberapa kopi di mana sendok kopinya itu dia ada 5 sendok kopi dan creamernya itu A sendok creamer. Nah, kita lihat dari hubungan ini, jadi kan kalau kita mau membuat kopi, misalkan nih dalam sebuah cangkir, kita buat kopi dan kita kasih 3 sendok, creamernya butuh 2 sendok. Kalau kita butuh 5 sendok kopi, berarti creamernya ini harus ditambah atau dikurangi ya. Jadi kan otomatis kalau kopinya semakin banyak, maka creamernya juga semakin banyak juga. Kenapa? Supaya komposisinya pas gitu kan. Kalau misalkan creamernya kita kurangi, berarti kan kopinya semakin pahit gitu ya. Nah, jadi otomatis ketika kopinya ini ditambah, maka jumlah creamernya juga harus ditambah. Nah, berarti hubungannya apa? Berarti kan dia termasuk perbandingan senilai, karena ketika si A ini ditambah, si kopi ini ditambah, maka creamernya juga harus ditambah. Kalau dia perbandingan senilai, berarti tinggal kita bandingkan aja 3 banding 5 sama dengan 2 banding A, karena dia senilai ya. 3 banding 5 sama dengan 2 banding A. Nah, dari hubungan ini kan bisa kita kalikan silang nih. Kalau kita kalikan silang kan bisa pindah ke sana, A dikalikan 3, jadinya 3A sama dengan 5-nya pindah ke sini, 2 kali 5 yaitu 10. Nah, jadi ketemulah 3A sama dengan 10. Kita kembali lagi ke tabel. Nah, di sini diketahui bahwa P itu adalah 3A, sedangkan tadi kita sudah mencari nilai dari 3A. 3A yaitu 10. Nah, jadi P ini sama aja dengan 10 nilainya. Kalau P-nya 10, Q-nya juga 10, maka hubungan P sama Q yaitu betul, yaitu yang C, karena P sama dengan Q. P-nya dapat 10, Q-nya juga 10, berarti P sama dengan Q. Berarti jawabannya yaitu yang C.
Nomor 2, ini masih hubungan antara P dan Q. Ini merupakan TPS-PK UTBK tahun 2022, baru tahun kemarin ya. Matriks A memiliki inverse 2-1, 2-1. Nah, A memiliki inverse, berarti ini adalah A inverse, ya kan? Jadi ini adalah matriks A inverse dan memenuhi A dikalikan 3-C 4+D sama dengan CD. Untuk suatu bilangan real C dan D, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P yaitu D dikurangi C dan Q sama dengan 1. Q-nya sudah ada nilainya, sedangkan P yaitu D dikurangi C. Jadi untuk mengetahui hubungan antara P sama Q, kita harus bisa menghitung D dikurangi C. Jadi kita harus tahu D-nya berapa, C-nya berapa. Dari mana? Dari hubungan matriks. Nah, ini kan kesamaan suatu matriks ya. Di sini ada inverse. Sedangkan kita tahu bahwa kesamaan suatu matriks kalau ada A dikali X sama dengan B, A dikali X sama dengan B, maka X sama dengan apa? Pindah ruas ya. A-nya kalau pindah ruas ke sini itu jadinya inverse. Perhatikan posisinya, kalau A ini di depan, ketika dia pindah ke sini dia posisinya juga di depan. Jadi X sama dengan A inverse dikali B ya. Ini A-nya di depan, maka ininya juga di depan ya. Kemudian lagi, kalau ada X dikali A sama dengan B ya, dimana X, A sama B ini adalah sebuah matriks, maka X sama dengan A-nya pindah ruas juga. A pindah ruas jadi inverse kalau matriks ya. Karena ini A posisinya di belakang, di belakangnya X atau setelah X, maka ini juga di belakang posisinya nanti inverse-nya. Jadi B sama dengan A inverse. Nah, dari hubungan ini kita tahu bahwa A dikalikan 3-C 4+D ini ya. Jadi ini kita misalkan sebagai ini A ini X sama dengan B. Boleh ya kita misalkan seperti ini ya. Kalau matriks ini AX sama dengan B, maka ini bisa kita ubah sama aja dengan bentuk yang ini ya. Berarti X sama dengan A inverse kali B. Sekarang kita cari nilainya. Di sini dibilang A kali X sama dengan B, berarti X sama dengan A inverse kali B. Kita tulis X-nya ini siapa? X-nya ini kan 3-C 4+D ya. 3-C sama 4+D. Sama dengan A inverse. Inverse-nya siapa? Nah, ini kan dia diketahui A memiliki inverse, berarti ini kan A inverse kan? Kita tulis A inverse-nya 2-1, 2, 1. Dikalikan B. B-nya kan CD ya. Ini CD. Nah, udah tinggal kita kalikan aja ini, baris kali kolom. Kita tulis di sini ya. Ini kan tetap ya yang ruas kiri. Ruas kiri tetap 3-C sama 4+D. Sama dengan ini kita kalikan 2 kali C, 2C min 1 kali D min D, berarti 2C min D. Kemudian baris yang kedua 2 kali C ditambah 1 kali D, berarti 2C plus D. Nah, ini adalah kesamaan suatu matriks di mana yang seletak itu nilainya sama gitu ya. Berarti kan bawah sama bawah, atas sama atas gitu ya. Oke, kita cari nilai C sama D-nya. Dari yang persamaan yang bawah dulu, 4 plus D sama dengan 2C plus D. Sama-sama D berarti dicoret. Jadi 4 sama dengan 2C. Kalau 4 sama dengan 2C berarti C sama dengan, ini pindah ruas ya, 4 bagi 2 yaitu 2. C-nya udah ketemu 2. Kemudian untuk nyari D, masukkan ke elemen yang pertama ini, baris pertama ya. Jadinya elemen dari baris pertama itu kan 3-C sama dengan 2C min D. C-nya ketemu 2. Ini C-nya kita pindah ruas dulu. 3 sama dengan
min pindah ruas jadi plus, 2C ditambah C itu 3C min D. Berarti 3 sama dengan C-nya ketemu 2, 3 kali 2 itu 6 min D. Nah, D-nya pindah ruas ke sini, berarti D sama dengan 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 berapa? D sama dengan 3. Nah, setelah ketemu D-nya 3, ya udah berarti D ada, C-nya ada, berarti nilai P itu berapa? P adalah, P itu sama aja dengan D dikurangi C. D-nya 3, C-nya 2. 3 kurangi 2 itu 1. Berarti P-nya ini sama aja dengan 1. Nah, kalau P-nya 1, di sini Q-nya 1, maka hubungan P sama Q yaitu kualitas P sama dengan Q karena nilainya sama. Maka jawabannya yaitu yang C. Nomor 3, matriks A memiliki inverse 1, 2, 1, 1. Nah, berarti ini adalah A inverse. Dan memiliki matriks yang berorder 2 kali 2 dikalikan A sama dengan 2R min 1, 1. Untuk suatu bilangan real Q dan R berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan yang benar antara kualitas P dan Q berikut? Nah, ini sama seperti soal nomor 2. Ini juga salah satu soal di UTBK tahun 2022 ya. Kita gunakan sifat yang kesamaan tadi. Nah, ini kita misalkan supaya nanti ini kan adanya A inverse ya, supaya ini menjadi inverse. Jadi ini kita misalkan menjadi AX sama dengan B gitu ya. Matriks AX sama dengan B. Berarti ini yang kita misalkan X aja deh. Ini X, ini A gini ya. XA sama dengan B. Jadi nanti A-nya ini yang kita inversekan. Kalau ada X dikalikan A sama dengan B, berarti X sama dengan posisinya A ini kan dia di belakangnya X atau setelah X, maka kalau dia pindah ruas juga di belakang. Berarti sama dengan B dikalikan A inverse. Sekarang tinggal kita tulis aja X-nya siapa? X-nya yaitu Q 5 0 min 1 sama dengan B. B-nya kan matriks ini ya, 2R min 1, 1 dikalikan A inverse. A inverse-nya itu di sini udah ada nilai dari A inverse-nya, yaitu 1, 2, 1, 1. Nah, ini tinggal kita kalikan baris kali kolom. Kita kalikan baris kali kolom. Yang ini kan ruas kiri tetap Q 5, 0, min 1, baris kali kolom berarti 2 kali 1 itu 2, R kali 1 R berarti 2 plus R ya, 2 plus R. 2 kali 2 4, R kali 1 R berarti 4 plus R. Min 1 kali 1, min 1, 1 tambah 1, 1, min 1 tambah 1 itu 0. Min 1 kali 2 itu min 2, min 2 tambah 1 itu min 1. Nah, berarti tinggal kita cari kesamaannya. Ini elemen pada baris pertama, kolom pertama, ini sama dengan ini ya. Dengan ini sama dengan ini. Oke, sekarang tinggal kita hitung aja, berarti Q sama dengan 2 plus R. Sedangkan 5 sama dengan 4 plus R. Nah, ini R-nya ketemu, berarti R sama dengan tinggal pindah ruas aja. 5 kurangi 4 yaitu 1. Nah, R-nya ketemu, maka untuk mencari Q ya, berarti Q sama dengan 2 plus R. Berarti 2 plus R-nya ketemu 1. Berarti Q-nya berapa? Jadi Q-nya sama dengan 3. Nah, oke, Q-nya ketemu, R-nya ketemu. Berarti P di sini P itu kan Q kali R. P sama dengan Q dikali R. Q-nya tadi ketemu 3, R-nya ketemu 1, 3 kali 1 yaitu 3. Nah, berarti ini P-nya 3. Kalau P-nya 3, Q-nya 2, maka hubungannya apa? Hubungannya yaitu P lebih besar dari Q. Jawabannya yaitu yang A. Kuantitas P lebih besar daripada Q. Nomor 4, diketahui 0 kurang dari X kurang dari 1, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, ini adalah soal TPS PK UTBK tahun 2019.
Nah, ada tabel P sama Q ya. Ini soal eksponen, jadi kita harus bisa menyederhanakan fungsi P sama Q. P-nya di sini adalah P sama dengan X dikalikan X kuadrat dikuadratkan dikalikan X pangkat 5. Kita sederhanakan, kalau ada pangkat dipangkatin berarti pangkatnya dikali, berarti X dikalikan X pangkat 2 kali 2 4 dikalikan X pangkat 5. Nah, ini bentuk eksponen kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N. Nah, berarti kan dia di sini sama-sama X, maka pangkatnya ini tinggal kita jumlahkan. Berarti X pangkat kalau nggak ada kan sama aja dengan 1 ya. Berarti 1 tambah 4 tambah 5. Berarti X pangkat 10. Nah, sedangkan yang Q sama dengan X dikalikan X pangkat 3 dipangkatin 3. Jadi X dikali X pangkat 3 dipangkatin 3. Berarti kita kalikan pangkatnya. 3 kali 3 itu 9. Berarti X pangkat 9. Nah, jadi X pangkat 1 tambah 9 itu 10. Nah, karena P sama Q-nya sama, P itu X pangkat 10, Q itu X pangkat 10 juga, maka ketika kita masukkan X berapapun, maka nilainya itu sama. Maka jawabannya yaitu yang C. Nomor 5, jika 0 kurang dari X kurang dari 3, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, ada P sama Q, P-nya yaitu sepertiga, jadi P-nya sudah ada nilainya yaitu sepertiga, sedangkan Q yaitu 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X plus 1. Nah, kita harus bisa menyederhanakan si Q. Q sama dengan 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X plus 1. Ingat sifat eksponen, kalau seperti ini kan bisa dijabarkan ya. Jadi 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1, ya kan? Nah, di sini sama-sama 3 pangkat X, 3 pangkat X, berarti dia tinggal 1/3. Nah, tadi diketahui P-nya sepertiga, ini nilainya ternyata juga sepertiga, berarti P sama dengan Q. Maka jawabannya yaitu yang C. Nomor 6, jika 0 kurang dari X kurang dari 1, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, sama ini soal TPS PK UTBK tahun 2020. Ada P sama Q, di mana P sama Q ini harus kita sederhanakan semua ya. Kita cari terlebih dahulu si P-nya. P sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi 2 pangkat X dibagi 1 min 2 pangkat X min 1 dikalikan 2 pangkat X plus 1. Harus dijabarkan supaya dia lebih sederhana. 1 min 2 pangkat X dibagi 1 min, nah yang di dalam kurung ini sama aja dengan 2 pangkat X dikali pangkat min 1 kan sama aja dengan 1/2 pangkat 1, gini ya. Dikalikan 2 pangkat X plus 1 itu sama aja dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1, gitu ya. Nah, karena di sini bentuk perkalian semua, berarti ini bisa kita coret. Oke, jadi bentuk ini menjadi 1 min 2 pangkat X dibagi 1 min 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat X. Nah, jadinya 1 min 2 pangkat X dibagi 1 min 2 pangkat X. Berarti kan X ditambah X. X tambah X itu 2X. Ya. Nah, 1 min 2 pangkat 2X itu kan bisa kita tulis jadi apa sih? Gini ya. 1 min 2 pangkat 2X itu bisa kita tulis menjadi 1 min 2 pangkat X kuadrat. Ya, bentuk ini berarti kan sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Kalau dia dijabarkan sama aja dengan A plus B dikalikan A min B. Ini sama. Jadi kalau dia dijabarkan sama aja dengan 1 min 2 pangkat X dibagi 1 min 2 pangkat X dikalikan 1 plus 2 pangkat X. Karena A plus B dikalikan A min B. Ya, ini kan sama aja dengan 2 pangkat X kuadrat. Ini sama.
kita coret, jadi dia tinggal 1/1 ditambah 2 pangkat X. Nah ini adalah si P ya. Jadi sudah ketahuan si P nya, kita tulis di sini, berarti P sama dengan 1 dibagi 1 plus 2 pangkat X. Oke, P nya sudah ketemu. Sekarang kita sederhanakan yang Q. Q sama dengan 2 pangkat X dibagi 2 pangkat X plus 1. Nah ini kalau kita sederhanakan kan 2 pangkat X dibagi 2 pangkat X plus 1 sama aja dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1, ya kan? Sama-sama 2 pangkat X, kita coret, jadi tinggal 1/2. Nah P nya ada bentuk seperti ini, sedangkan Q nya ketemunya 1/2. Sekarang kita harus membandingkan hubungan antara P sama Q. Nah kita lihat bahwa si X ini dia berada pada interval 0 sampai 1. Kalau pada interval 0 sampai 1 berarti X nya ini kan dia dari 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai 0,99 gitu ya. Nah kita anggap deh, meskipun nolnya nggak ikut ya, kita anggap deh X nya 0. Kita misalkan kalau X nya 0 maka P nya berapa? Kita anggap misalkan X nya 0, berarti kan P sama dengan 1 dibagi 1 plus 1 dibagi 1 plus 2 pangkat 0 gitu ya. Angka berapapun kalau dipangkatkan 0 itu kan dia hasilnya 1. Jadi ketika kita anggap si X nya ini 0, maka nilai P yaitu 1 dibagi 1 plus ini 2 pangkat 0 itu kan 1 ya, berarti kan 1/2. Nah apalagi kalau misalkan 0 si pangkat si X nya ini dia lebih dari 0 ya kan. Tadi dia dibilang bahwa X nya itu kan dia terletak antara 0 kurang dari X kurang dari 1. Jadi kalau misalkan kita anggap 0 itu kan dia nilainya setengah. Kalau misalkan kita masukkan X nya ini lebih dari 0, misalkan 0, otomatis nanti hasilnya kan 1, ya. Jadi nanti dia di sini semakin besar. Nah ketika kita masukkan nih, misalkan P sama dengan 1/1 plus 2 pangkat, misalkan di sini 0,9 deh. Nah 2 dipangkatin 0 aja 1. Kalau pangkatnya lebih dari 0, otomatis hasilnya kan lebih dari 1. Kalau hasilnya lebih dari 1, berarti nanti di sini pasti 1 per, kalau ini lebih dari 1 berarti di sini lebih dari 2, ya kan? Nah, kalau ada pecahan penyebutnya itu semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Kalau Q itu setengah, sedangkan P di sini penyebutnya itu lebih dari 2, berarti kan dia semakin besar. Karena kan 1/2 sama 1/3, otomatis kan lebih besaran 1/2 dong. Karena semakin besar penyebut, nilainya semakin kecil. Apalagi kalau misalkan 1/9, otomatis nilainya semakin kecil. Nah, maka dari ini bisa kita simpulkan bahwa nilai P itu dia nilainya lebih kecil daripada Q, karena Q-nya setengah, P-nya dia pembaginya lebih dari 2, jadi kan dia semakin kecil atau lebih kecil dari setengah gitu ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kualitas si P ini lebih kecil daripada si Q, karena si pembilang P itu dia lebih besar dari 2 gitu. Oke, berarti jawabannya yaitu yang B. Nah, oke, itu tadi adik-adik 6 soal TPS UTBK ya, bisa kalian pelajari lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan soal-soal TPS yang lainnya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.